Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab kedua di kelas 12. Nah, jadi topik kita hari ini adalah metabolisme, dimana subtopik yang akan kita bahas di bab 2 ini yaitu pengertian dari metabolisme. Kemudian yang kedua adalah tentang enzim. Baik, selamat mengikuti. Baiklah, kita masuk ke bab kedua yaitu metabolisme. Nah, apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabol. Artinya berubah. Jadi, metabolisme itu artinya keseluruhan proses kimiawi yang berlangsung di dalam organisme. Jadi seluruh proses kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh organisme disebut dengan metabolisme. Jadi ada yang berubah. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu satu anabolisme, dua katabolisme. Anabolisme berasal dari kata ana itu menyusun, susun. Artinya ada senyawa kimia yang disusun di dalam. Katabolisme berasal dari kata kata. Kata itu artinya urai, bongkar. Jadi ada pembongkaran zat-zat kimia di dalam tubuh organisme. Nah, untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh organisme, maka diperlukan suatu enzim di dalam tubuh. Nah, jadi enzim ini sangat berperan sekali di dalam tubuh, sangat berperan sekali dalam reaksi metabolisme. Apa saja peranan enzim? Nah, kemudian bagaimana saja sistem-sistem enzim, sifat-sifatnya, bagaimana cara kerjanya, komponen enzim apa saja, kemudian apa yang dimaksud dengan protein yang bertindak sebagai biokatalisator, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim itu merupakan suatu protein. Merupakan protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Biokatalisator. Katalisator itu artinya mempercepat. Jadi bio itu organisme yang hidup. Jadi enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Nah, apa saja komponen enzim? Komponen enzim ini terdiri dari dua. Ada komponen protein atau apoenzim. Kemudian ada komponen non-protein, kofaktor. Nah, jenis-jenis kofaktor ini apa saja? Ada ion-ion anorganik, gugus protestik, dan koenzim. Nah, pada kofaktor ini terdapat gugus protestik yang di dalamnya ada ferum, kemudian ada magnesium, kalium, dan cuprum. Nah, untuk koenzim ini contohnya ada vitamin B, nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD, FAD atau flavin adenin dinukleotida, serta koenzim A. Jenis-jenis kofaktor ini sangat dibutuhkan sekali untuk biokatalisator, untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh organisme. Nah, bagaimana sebenarnya sifat-sifat enzim sehingga bisa berperan sekali di dalam metabolisme, dalam mempercepat reaksi. Nah, kita lihat sifat enzim. Sifat enzim yang pertama, bahwa enzim itu adalah suatu protein. Nah, yang kedua, dia bekerja secara spesifik. Artinya di sini bahwa enzim tidak dapat bekerja pada semua zat.
tetapi hanya dapat bekerja pada zat tertentu atau substrat tertentu. Satu enzim hanya bekerja untuk satu substrat saja. Nah, bisa kita perhatikan gambar yang di awal sekali yang ada di slide. Nah, ini coba perhatikan gambarnya. Ini adalah satu enzim, satu substrat. Gambar yang paling atas. Substrat itu yang warna pink, enzimnya warna hijau. Jadi satu enzim hanya bisa bekerja pada satu substrat saja. Itulah arti sifat dari bekerja secara spesifik. Sifat enzim yang berikutnya adalah berfungsi sebagai katalis. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya katalis itu artinya mempercepat reaksi. Sifat yang berikutnya diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Artinya di sini dengan jumlah yang sedikit saja, enzim itu sangat mempengaruhi laju reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi tidak perlu banyak. Sifat berikutnya adalah bekerja secara bolak-balik. Nah, artinya di sini enzim tidak menentukan arah suatu reaksi, hanya sekedar mempercepat proses reaksi sehingga reaksi dapat mencapai kesetimbangan. Contohnya, lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebaliknya, lipase dapat menggabungkan asam lemak dan gliserol menjadi lemak kembali. Artinya bekerja secara bolak-balik. Sifat enzim yang berikutnya adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, salah satu contohnya adalah suhu, di mana dengan suhu yang tinggi, enzim tidak akan sanggup untuk bekerja. Jadi, enzim bekerja pada suhu 30 sampai 30 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim menjadi inaktif tetapi tidak rusak. Di atas suhu 60 derajat Celcius, enzim akan rusak. Nah, bagaimana cara kerja enzim tersebut? Nah, tentunya kerja enzim ini akan menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Mari kita lihat bagaimana skema atau siklus kerja enzim. Nah, ini adalah siklus atau skema bagaimana kerja enzim di dalam tubuh kita. Ada dua teori. Pertama, teori gembok dan kunci. Kalian memikirkan antara gembok dengan anak kunci. Gembok dengan kunci yang berbeda, dia nggak akan terbuka. Sama halnya seperti ini. Jika tidak sesuai enzim memasuki substrat, maka dia nggak akan berfungsi. Jadi itu yang dimaksud dengan teori gembok dan kunci. Nah, kita perhatikan enzim dipasangkan dengan satu substrat, di mana di dalam enzim terdapat sisi aktifnya. Nah, di mana nanti ketika disatukan substrat dengan enzim, dia akan menghasilkan produk. Nah, kemudian kerja enzim menurut teori kecocokan yang terinduksi. Nah, kerja enzim menurut teori kecocokan. Di sini enzim akan menempati substrat yang sesuai dengan bentuknya. Jika tidak sesuai bentuknya, dia nggak akan bisa masuk dan tidak akan berfungsi. Itulah yang dimaksud dengan teori kecocokan, sesuai dengan bentuknya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama suhu. Tadi sudah saya jelaskan, suhu yang optimal itu suhu yang bisa mengaktifkan enzim bekerja, yaitu antara 30 sampai 37 derajat Celcius. Di mana pada suhu 0 derajat Celcius enzim akan menjadi inaktif tetapi tidak rusak.
Di atas suhu 60 derajat Celcius, enzim akan rusak. Nah, ini adalah gambar dari grafik dari pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi enzim. Dia memiliki suhu optimum di mana enzim itu bekerja secara aktif. Nah, faktor yang berikutnya adalah pH. Kemudian ada aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu. Salam dari saya.